Shalom, selamat pagi Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU. Kita akan membaca Alkitab bersama dan salam kasih bagi Opa dan Oma dari Tuhan Yesus akan dilimpahkan kepada kita semua. Saya nama Ibu Suci Sihite dari PKLU Margomulyo, Yogyakarta. Sebelum baca Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dengan Oma dan Opa PKLU di GPIB seluruh Indonesia. Bapa, berkati kami yang pada pagi hari ini ingin disapa oleh firman-Mu ya Bapa, dan mampukan hamba-Mu ini untuk membawakan sedikit dari firman-Mu, dan kami akan merenungkannya ya Bapa. Bapa, inilah doa kami naikkan dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya Opa dan Oma kita akan membuka Alkitab kita, yaitu dari Keluaran 32 ayat 25 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai dari ini kepada Tuhan masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya, laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat mas kita dari Keluaran 32 ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Dan tema pada renungan pada pagi hari ini diberi judul "Berpihak pada Tuhan". Opa dan Oma, hidup ini baik dalam keluarga, kerja, pelayanan, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang diperhadapkan dengan pilihan. Harus diakui, tidak mudah untuk dapat menentukan pilihan yang tepat dan berguna, apalagi bila dalam memilih kita diperhadapkan dengan waktu. Maksudnya, kita harus menentukan pilihan dalam waktu yang singkat. Hal inilah yang dilakukan Musa terhadap orang-orang Israel di kaki Gunung Sinai.
Musa sangat kecewa melihat perilaku orang-orang Israel. Mereka seperti kuda terlepas dari kandang, maksudnya terlepas dari segala kendali dan kesetiaan kepada Allah. Tampilan dan perbuatan mereka saat itu sama sekali jauh dari jati diri mereka sebagai umat perjanjian Allah. Musa bertindak dengan keras dan tanpa kompromi. Ia membakar dan menggiling patung anak lembu emas, serta menyuruh umat Israel meminumnya sebagai lambang bahwa mereka harus menanggung perbuatan dosa mereka. Langkah tegas dan tanpa kompromi adalah pilihan tepat yang diambil oleh Musa mengingat dosa bangsa Israel. Musa menantang orang-orang Israel dengan memberi pilihan memihak kepada Tuhan atau tetap melawan Tuhan. Tanpa ragu-ragu, tantangan tersebut direspon oleh suku Lewi dengan mengatakan berpihak kepada Tuhan. Musa kemudian menugaskan mereka untuk menghukum kaum sebangsanya yang memberontak melawan Allah. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, tegas dan tanpa kompromi terhadap dosa selanjutnya kita tunjukkan secara jelas dalam hidup dan dalam pelayanan. Setiap orang percaya di tengah kehidupan yang penuh perjuangan, tantangan, dan godaan terpanggil untuk selalu berada pada pihak Tuhan. Berpihak pada Tuhan menghadirkan kepastian akan perkenan dan keselamatannya. Karena itu, jangan ragu, tetapi bangunlah kehidupan kita dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, sumber keselamatan dan damai sejahtera. Jadikan panggilan untuk berpihak kepada Tuhan bukan sekedar pilihan, tetapi sikap atau pengakuan iman yang teguh. Sekian dan terima kasih. Satukan doa kita. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Bapa, kami Engkau mampukan ya Bapa di dalam hidup bertanggung jawab dan selalu setia kepada-Mu ya Bapa. Di umur kami yang tidak mudah lagi Bapa, Engkau selalu menuntun kami ya Bapa. Engkau memberikan kepada kami kecukupan di dalam ekonomi maupun di dalam rumah tangga kami ya Bapa. Engkau selalu menyertai kami sehingga kami boleh dalam kesehatan ya Bapa. Tapi apabila dari kami ada yang baru dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang melawat mereka ya Bapa. Berikan sarana-sarana pengobatan kepada mereka sehingga mereka juga beroleh penyembuhan kembali ya Bapa, kesembuhan yang daripada-Mu. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, amin. Sekian dan terima kasih kepada pengurus PKLU GPIB yang sudah memberikan kami kesempatan untuk berbicara di dalam acara program
saya dan PKLU. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas semuanya. Terima kasih. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.